Baik, peserta selanjutnya yang akan memaparkan laporan aktualisasi yaitu Saudari Astuti Diana Prabawati SPD. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Sri Wahyuni selaku SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Plumbon 01 Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo sekaligus mentor dari Mbak Astuti. Terima kasih Ibu sudah hadir. Ya, langsung saja kepada Mbak Astuti untuk memaparkan laporan aktualisasi. Baik, Minta terima tolong kasih. di-screenshot dulu ya Mbak, jangan lupa. Oh iya Bu. Ya, baik. Langsung saja ya Bu. Ya, silahkan Mbak. Langsung Ya. di slideshow ya Mbak nanti. Iya Bu. Sudah terlihat Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan laporan aktualisasi Matsar CPNS, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Titik Wahyuni selaku penguji dan Ibu Vivi Septiani selaku coach dalam hari ini sangat membantu saya dalam menyelesaikan laporan aktualisasi, serta yang saya hormati Ibu Sri Wahyuni selaku mentor yang dengan senantiasa sabar dalam mendampingi saya melakukan aktualisasi. Langsung saja saya paparkan laporan aktualisasi latihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Dasar Regional Yogyakarta tahun 2021. Seperti yang telah disampaikan dalam seminar rancangan aktualisasi, bahwa judul yang saya angkat dan saya lakukan aktualisasi yaitu peningkatan minat belajar siswa kelas 4 melalui media video pembelajaran berbantuan buku kendali kenali diri di SD Negeri Plumbon 1, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Apa namanya? Pom bensin. Berikut adalah identitas peserta. Saya bekerja di UPTD SD Negeri Plumbon 1, Kecamatan Mojolaban, dengan Coach Ibu Vivi Septiani, Sarjana Hukum, dengan mentor Ibu Sri Wahyuni, Sarjana Pendidikan, dan penguji Ibu Titik Wahyuni, Sarjana Hukum. Langsung saja untuk tujuan aktualisasi saya, yang pertama, meningkatkan minat belajar daring pada siswa kelas 4, sehingga meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, memudahkan siswa dalam menerima dan memahami materi pembelajaran meskipun daring. Yang ketiga, memudahkan guru menyampaikan materi pada siswa melalui video pembelajaran. Yang keempat, memudahkan guru dalam mengontrol pembelajaran dan hasil pembelajaran siswa melalui buku kendali. Dan yang kelima, membuat siswa semakin antusias belajar dan tertantang dengan pembelajaran berikutnya karena adanya reward and punishment. Kegiatan 1, melakukan konsultasi dengan mentor. Tahapan kegiatan pada kegiatan melakukan konsultasi dengan mentor, yaitu meminta waktu pada mentor, kemudian menyampaikan izin terkait pelaksanaan aktualisasi, dan meminta masukan, saran, serta pertimbangan dari mentor. Adapun bukti kegiatannya yaitu yang pertama, ada foto konsultasi dengan mentor. Dilakukan pada hari Senin 6 September 2021 dengan narasumber Ibu Sri Wahyuni, Kepala Sekolah sekaligus mentor, dan pukul 10 sampai dengan selesai. Kemudian setelah berkonsultasi, didapatkanlah surat persetujuan mentor untuk melaksanakan aktualisasi, serta dalam konsultasi didapat juga notulen konsultasi
yang isinya yaitu tentang penyusunan RPP, di mana mentor menyampaikan bahwa RPP dibuat secara daring Oh, dan sampai disesuaikan. 1645 gitu, Mbak, jadinya nanti. Gimana, Ibu? Oh, enggak, Mbak. Oh, Lanjutkan, iya, Mbak. Bu. Ya. Di mana dalam konsultasi, mentor memberikan arahan untuk membuat RPP secara daring, disesuaikan dengan media video pembelajaran sesuai gagasan saya, kemudian menyertakan langkah yang jelas dapat dipahami oleh semua yang menggunakan RPP nantinya. Kemudian, masukan untuk pembuatan media, video, dan buku kendali. Dalam pembuatannya bisa meminta bantuan guru lain, misalnya untuk tag video, kemudian menyesuaikan gambar yang ada dalam video sesuai dengan usia dan karakter siswa kami di SD Plumbon 1. Kemudian yang terakhir, buku kendali dicetak dan digandakan sesuai anak atau kalau bisa digandakan lebih bisa untuk contoh guru yang lain. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai materi dan media video pembelajaran berbantuan buku kendali. Tahapan kegiatannya, menganalisis pembelajaran yang akan dilaksanakan, kemudian menentukan tujuan, langkah-langkah, dan penilaiannya, membuat RPP, dan melaporkan RPP yang telah dibuat untuk disetujui dan diberi tanda tangan kepala sekolah. Bukti kegiatannya yaitu dokumen RPP. Untuk buktinya sudah saya upload dalam Google Drive, mungkin untuk penayangannya nanti bisa saya tampilkan. Kemudian untuk foto penyusunan RPP, saya lakukan di sekolah ketika jam sebelum aktualisasi. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu membuat video pembelajaran dan buku kendali. Dalam pembuatan video dan buku ada beberapa tahapan. Yang pertama, mengonsultasikan materi pelajaran kepada mentor yang akan dibuat video pembelajaran. Kemudian mencari referensi video untuk menambah inovasi saya dalam membuat, kemudian membuat video pembelajaran yang sesuai materi, kemudian membuat buku kendali untuk peserta didik. Bukti kegiatannya yaitu proses pembuatan video, berikut ada proses pengambilan gambar, di sini saya melakukan pengambilan gambar di sekolah dan di rumah. Untuk alat-alatnya ada green screen dari kain yang berwarna hijau, kemudian tripod untuk tag videonya, kemudian saya menyiapkan ruangan kelas yang tidak terlalu bising atau jauh dari keramaian, dan yang di rumah saya tag video di rumah dibantu oleh keluarga. Kemudian yang selanjutnya yaitu proses pengeditan video. Di sini saya mengedit video dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Setelah video yang saya ambil di sekolah, baik di sekolah maupun di rumah, kemudian saya gabungkan. Di sini waktu yang saya gunakan waktu malam hari untuk mengedit videonya. Kemudian, nah seperti ini, Bu. Untuk awalannya tetap ada guru dalam menyampaikan seperti pembelajaran luring, kemudian penjelasannya dijelaskan dengan seperti pembelajaran luring juga, namun memakai aplikasi yang ada di KineMaster. Selanjutnya, proses upload video ke YouTube. Jadi setelah selesai videonya, tidak saya kirim ke WA Group dalam bentuk video karena akan menghabiskan memori yang ada dalam HP orang tua. Jadi saya upload dulu dalam YouTube channel saya. Dengan begitu saya hanya tinggal mengirim link video saja. Jadi sebelum pembelajaran, semua link video sudah siap untuk diakses. Penguploadannya juga malam, kemudian pembagian link video. Berikut adalah beberapa link video yang sudah saya gunakan untuk aktualisasi. Kemudian ini adalah beberapa video yang sudah saya unggah dalam YouTube channel saya. Selanjutnya, bukti yang keempat yaitu buku kendali yang telah dicetak dan digandakan. Berikut adalah desain buku kendali yang sudah saya buat.
untuk anak-anak mengerjakan tugas. Jadi dengan adanya buku ini, anak-anak akan tertib mengerjakan tugas, tidak hanya mengumpulkan lembaran yang mungkin akan tercecer atau tidak bisa dikontrol oleh guru. Selanjutnya ada laporan buku kendali yang sudah siap cetak, siap pakai kepada mentor. Saya mencetak 20 buku kendali, 19 untuk siswa dan 1 untuk guru. Kemudian kegiatan yang keempat, membuat reward bintang prestasi. Tahapannya yaitu berkonsultasi dengan kepala sekolah tentang reward and punishment yang akan saya berikan, kemudian membuat reward-nya dan membuat soal atau tugas untuk kita berikan reward. Buktinya yaitu stiker bintang prestasi. Seperti ini stikernya. Kemudian untuk checklist pengumpulan tugas, saya juga membuat papan kolom pengecekan pengumpulan tugas yang saya tempel di kelas. Jadi selain dengan bintang prestasi, saya juga mengecek hari itu anak tidak mengumpulkan buku, kemudian mengumpulkan atau tidak. Kemudian kegiatan yang kelima, melakukan sosialisasi online pada orang tua dan siswa melalui WhatsApp group. Karena masih pandemi ketika kegiatan aktualisasi, jadi sosialisasi yang dapat saya lakukan yaitu online, memaksimalkan penggunaan WhatsApp group, karena semua wali murid juga bekerja pabrik dari pagi hingga sore. Jadi bukti untuk sosialisasinya sebagai berikut, Bu. Dalam sosialisasi ini saya jelaskan nanti teknis untuk pembelajaran daring dengan video itu seperti apa, kemudian bagaimana pemberian stiker, kemudian kalau siswa tidak mengerjakan stikernya juga dikurangi seperti itu. Kemudian kegiatan yang keenam yaitu melakukan pembelajaran dengan media video pembelajaran, berbantuan buku kendali dan reward bintang prestasi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan 6 ini meliputi tahapan menyampaikan video pembelajaran yang sesuai dengan materi ke WhatsApp group, kemudian memandu peserta didik mengerjakan melalui WA group dengan tambahan voice note, kemudian menerima tanya jawab pembelajaran di WA group, kemudian peserta didik mengerjakan di buku kendali tugas tagihan per hari, kemudian guru memberikan feedback dan reward bintang yang ditempel pada buku kendali dan melepasnya jika pekerjaan peserta didik dianggap kurang. Dan refleksi pembelajaran dituliskan di kolom buku kendali. Untuk buktinya, ini screenshot pengiriman link setiap harinya. Jadi hari Senin, pembelajarannya misalnya di sini ada matematika, saya mengirimkan link matematika, kemudian dalam videonya sudah ada panduan, hari ini pelajarannya apa, materinya apa, kemudian tugasnya juga ada di video, jadi tidak ada alasan siswa untuk tidak mengerjakan karena tugas atau tidak melihat video karena tugasnya ada di dalam video. Kemudian siswa melakukan presensi setelah menerima pemberitahuan. Siswa mengirimkan presensi seperti ini, siap berarti siswa sudah mulai mengikuti pembelajaran online-nya. Dan di sini ada beberapa siswa satu siswa yang tidak bisa mengakses pagi dikarenakan HP milik orang tua dan orang tua sedang bekerja. Kemudian untuk fotonya siswa mengikuti pembelajaran daring di rumah seperti ini. Kemudian untuk tugasnya dituliskan di buku, per hari mengikuti yang ada dalam video, kemudian guru memberikan feedback dan mengoreksinya, dan jika ada siswa yang tidak mengikuti akan dikurangi bintang prestasinya. Nanti di akhir pembelajaran akan dilakukan penghitungan bintang prestasi. Kemudian screenshot videonya yang sudah saya kirim di YouTube seperti berikut dengan jumlah viewer.
Kemudian yang ketujuh atau yang kegiatan terakhir yaitu pengamatan dan evaluasi. Dalam kegiatan ini, kegiatannya yaitu pengamatan dilakukan dengan mengevaluasi respon peserta didik melalui buku kendali dan jumlah reward pada buku kendali, kemudian mengevaluasi dengan melihat buku kendali yang sudah dikerjakan, kemudian menghitung jumlah reward bintangnya, kemudian membandingkan minat belajar peserta didik sebelum dengan video pembelajaran dengan setelah dengan menggunakan video pembelajaran. Kemudian saya juga memberikan angket respon melalui Google Form yang diisi oleh siswa terkait dengan penggunaan video pembelajaran ini. Apakah siswa senang dengan video pembelajaran? Apakah siswa lebih memahami materi? Apakah siswa senang dengan bintang prestasi? Kemudian melaporkan seluruh hasilnya kepada mentor. Buktinya berikut adalah form respon siswa dalam menggunakan video pembelajaran. Ini dengan pertanyaan, apakah kamu senang belajar dengan video pembelajaran? 96,3% siswa menjawab ya, senang. Kemudian, apakah kamu lebih mudah mempelajari materi dengan video pembelajaran? 81,5% siswa menjawab ya, lebih mudah mempelajari materi dengan video pembelajaran. Dan apakah kamu menyukai bintang prestasi? Semua siswa menjawab menyukai bintang prestasi. Kemudian ini penghitungan reward bintangnya, Ibu, karena dalam satu hari ada 3 tugas, jadi ada maksimal 3 bintang. Dan jika anak itu aktif dalam WA group akan saya beri tambahan 1 bintang. Jadi ketika satu hari itu anak bisa aktif dan mengerjakan full ada 4 bintang. Ini rekapitulasinya dari hari Senin hingga Sabtu. Maksimal yang harus didapat 24 bintang. Di sini anak-anak mendapatkan bintang yang cukup banyak, ada 19, ada 16, bahkan paling tinggi 23. Untuk 2 anak ini ada 7 yang hanya mendapat bintang dan 5. Ini dikarenakan karena anak tersebut kedua orang tuanya benar-benar kerja dari pagi hingga malam karena berada di pabrik. Jadi dengan sangat disayangkan HP yang dipakai orang tua belum maksimal untuk dipakai anak mengikuti kegiatan belajar daring untuk 2 anak ini. Kemudian berikut analisis minat belajarnya. Sebelum menggunakan video pembelajaran itu, yang mengerjakan tugas itu hanya 13 siswa. Yang 6 ini tidak ada kabarnya, kadang mengerjakan, kadang tidak, kadang mengumpulkan bukunya itu hanya lembaran, seperti itu. Kemudian setelah menggunakan video dan buku kendali, itu meningkat menjadi 74%, lalu hasil terakhir 89%, yaitu 17 dari 19 siswa mengumpulkan pekerjaan atau tugasnya dengan lengkap. Berikut grafiknya mengalami peningkatan. Kemudian kesimpulan dari laporan aktualisasi saya dengan adanya media pembelajaran, video pembelajaran, dan buku kendali serta reward bintang ini, yang pertama sesuai dengan tujuan di awal aktualisasi, yaitu dengan menggunakan media video pembelajaran berbantuan buku kendali dan reward bintang prestasi, dapat meningkatkan minat belajar daring siswa kelas 4, ditentukan dari data 17 dari 19 siswa atau 89% siswa mengerjakan tugas dengan lengkap dibandingkan data sebelum menggunakan video, hanya 13 siswa saja yang mengerjakan tugas dengan lengkap. Serta hasil respon dari angket yang diberikan pada seluruh siswa yang senang belajar menggunakan video ada 18 siswa, yaitu 94,7%. Simpulan yang kedua, dengan menggunakan video pembelajaran, 16 dari 19 siswa kami dapat lebih memahami materi yang disampaikan, dibuktikan dengan angket atau persentase respon 84%. Mengaku menyatakan lebih mudah mempelajari materi dengan video. Kemudian,
melalui media video pembelajaran terbukti memudahkan guru dalam menjelaskan materi karena disertai dengan contoh langsung atau visual video pada siswa atau gambar langsung yang bisa membuat tingkat berpikir siswa lebih realistis. Selanjutnya, yang keempat, melalui buku kendali terbukti memudahkan guru dalam mengontrol siswa karena tugas dikerjakan per hari dengan format yang terstruktur rapi serta guru dapat mengetahui jumlah siswa yang tidak mengikuti pembelajaran. Dan yang kelima, dengan reward bintang akan membuat siswa lebih semangat dan berpartisipasi aktif untuk menciptakan pembelajaran yang pakem. Didukung dengan hasil angket bahwa 100% siswa menyukai pemberian bintang prestasi. Dan yang terakhir, dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi ini, penulis dituntut untuk dapat memberi output mengatasi permasalahan minat belajar siswa. Dalam melaksanakan kegiatan, senantiasa menerapkan nilai-nilai dasar aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa rancangan aktualisasi yang telah saya lakukan dan aktualisasi yang telah saya lakukan terbukti media video pembelajaran berbantuan buku kendali dan reward dapat meningkatkan minat belajar daring siswa kelas 4 SD Negeri Plumbon 1. Demikian, Ibu. Oh iya, baik, terima kasih Mbak. Minta tolong diatasin ya, biar Oh di iya. dulu. Ya, baik, terima kasih. Ya. Bisa tolong di stop screen dulu, Mbak? Ya, Bu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Astuti atas pemaparannya. Ya, langsung saja kepada yang terhormat Ibu Sri Wahyuni selaku mentor di Mbak Astuti. Kami persilakan untuk dapat memberikan testimoni maupun pernyataan terkait kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan oleh Mbak Astuti. Silakan Ibu. Minta tolong Mbak Astuti dibantu ibunya untuk di-unmute. Ibu, sebentar Ya. Ibu. Ya, minta tolong Mbak. Ya, baik. Silahkan Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi Wahyuni dan Ibu Vivi Septiani yang kami hormati. Ini kami selaku mentor dari Ibu Astuti. Ya. Kami memberi persep bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Astuti yang mana mulai dari kemarin dari perencanaan, kemudian sudah dibuktikan dengan aktualisasi. Nah, ini kami sangat menyetujui dan hasilnya memang minat anak dalam belajar secara daring lebih meningkat dibanding dengan kemarin-kemarin yang belum menggunakan peralatan itu. Kemudian juga kami berharap kepada Ibu Astuti, karena keberhasilan di kelas 4, nanti kami minta untuk disebarluaskan atau katakanlah dikembangkan untuk kelas-kelas yang lain dengan memberi namanya apa ya, ditularkan kepada guru-guru agar mereka mengikuti langkah-langkah yang digunakan oleh Ibu Astuti, sehingga pembelajaran daring karena ini memang wilayah kami katakanlah masih level 2, jadi pelaksanaan masih tatap muka juga belum sepenuhnya, masih sebagian menggunakan daring, bisa terlaksana dengan baik. Demikian Ibu.
Baik, terima kasih. Ada tambahan lagi, Ibu? Saya kira cukup. Oh ya, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, langsung saja kepada yang terhormat, Ibu Titik Wahyuni selaku penguji, kami persilahkan untuk dapat memberikan tanggapan dan arahannya. Silakan, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vivi Septiani, Sarjana Hukum, Ibu Sri Wahyuni, Sarjana Pendidikan, dan Ibu Astuti, Sarjana Pendidikan selaku peserta. Terima kasih. Tadi saya sudah melihat paparan dari Bu Sri Astuti, sudah diuraikan ya Bu ya, jelas terkait dengan video. Yang perlu saya tanyakan kepada Ibu Sri Astuti itu kendala apa saja ya dalam pelaksanaan kemarin persiapan aktualisasi Bu Astuti. Yang kedua, apabila sudah tidak daring ini Bu, nanti aktualisasinya Bu Astuti masih tetap dilaksanakan atau tidak ya? Selanjutnya yang ketiga, isi buku kendali itu seperti apa? Karena saya belum tahu rincinya ya, detailnya isi buku kendali tersebut. Dan selanjutnya, apakah di sekolah Ibu sudah terpenuhi jaringan untuk internet, karena ini melalui video otomatis harus siap dengan jaringan. Dan kuotanya untuk siswa apakah memang ada atau dibebankan kepada siswa tersebut? Mungkin itu saja Bu Astuti, monggo. Ibu, terima kasih. Langsung saja saya jawab untuk yang pertanyaan pertama, kendala terkait pelaksanaan aktualisasi. Alhamdulillah dari segi teknis ataupun persiapan saya tidak mengalami kendala, namun dalam hal siswa menerima ada kendala karena dibuktikan dengan adanya 2 siswa saya yang kurang bisa mengikuti. Itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa handphone pribadi siswa kami belum memiliki. 2 siswa kami yang orang tuanya bekerja dari pagi hingga larut malam karena memang di pabrik, karena mayoritas karakter untuk orang tua di sini memang bekerja di pabrik, jadi HP itu dibawa anak ketika memang orang tua longgar seperti itu. Jadi kendalanya seperti itu, Ibu. Untuk yang kedua, apabila tidak daring, pelaksanaan aktualisasi saya bagaimana? Insya Allah ke depan untuk penerapan media video pembelajaran ini tidak hanya ketika daring saja, tapi akan saya buat untuk media di kelas dengan LCD. Karena siswa kami yang hanya dijelaskan dengan guru ceramah saja tentunya semakin ke sini sesuai perkembangan zaman juga siswa akan mengantuk, wong dijelaskan gurunya saja seperti dinyanyikan. Tapi ke depan saya membuat video ini dengan adanya visual-visual gambar, contoh-contoh yang konkret, nanti tidak saya tayangkan di YouTube, tapi saya tayangkan ketika di kelas dengan LCD sebagai penunjang. Kemudian yang ketiga, isi buku kendali, mungkin seperti ini bisa dilihat, ini buku kendalinya. Jadi ada semua siswa mendapat bukunya, kemudian tugas per harinya dikerjakan, sebentar Ibu, agak tidak terlihat ya. Dikerjakan di sini, kemudian per hari, terus guru memberikan feedback jawaban dan bintang prestasinya ditempel. Ada per harinya, ada bintangnya, kalau lebih juga guru memberikan 4 maksimal bintang. Seperti ini, Bu. Kemudian terpenuhi, apakah di sekolah kami terpenuhi jaringan internet, kemudian siswa mengaksesnya bagaimana? Karena ini daring, siswa mengakses link yang saya kirim itu di rumah, dan alhamdulillah mendapatkan kuota dari Kemendikbud, Ibu, untuk setiap bulannya.
Jadi kuota Kemendikbud itu tidak dibatasi untuk YouTube karena ada banyak video yang di sana. Namun kuota Kemendikbud dibatasi untuk sosial media. Namun untuk YouTube masih bisa diakses. Jadi sampai saat ini tidak ada orang tua yang mengeluh tentang kuota karena saya kirimnya via YouTube dan videonya durasi juga tidak terlalu lama. Kemudian kalau di sekolah jaringan kami masih meliputi di sekitar area kantor guru saja. Mungkin itu Ibu jawaban dari saya. Ya, terima kasih Bu Astuti atas jawabannya ya. Sudah jelas. Cuma pesan saya ini nanti untuk tetap dilaksanakan walaupun latsarnya sudah selesai ya, dan ditularkan kepada Bapak Ibu guru di sekolah Bu Astuti, Bu Sri Wahyuni, mohon itu arahannya kepada Bapak Ibu guru karena anak didik kita sangat perlu sekali akan bimbingan dari Bapak Ibu guru agar anak didik kita bisa pandai dan maju ya Bu, tidak tertinggal, dan inovasi-inovasi apa saja yang bisa diharapkan dari sekolah monggo untuk dikembangkan Bu, karena sekolah itu harus berinovasi ya. Kita kalau stagnan tidak ada inovasi, sekolahnya tidak akan maju. Jadi ini monggo Bu Sri Wahyuni, mumpung ada Bu Astuti yang baru latsar dan aktualisasinya bisa dikembangkan di sekolah, bisa dicontoh dari Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin itu saja Bu Vivi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Titi atas tanggapan dan arahannya. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Wahyuni yang sudah hadir mendampingi Mbak Astuti serta membimbing Mbak Astuti dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasinya. Sekian pemaparan laporan aktualisasi dari Mbak Astuti. Kami persilakan kepada Mbak Astuti dan Ibu Sri Wahyuni dapat melanjutkan kegiatan selanjutnya dan dapat di-room dari Zoom meeting ini. Terima kasih Ibu, Mbak. Ya Bu, terima kasih. Saya stop recordnya ya Bu. Oh ya, silahkan Mbak.